Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas final yang berjudul Rekayasa Bahan Material Arsitektur Modern Tropis Lembab. Saya di sini sebagai moderator atas nama Rizky Amalia Tamin E1B 120088. Untuk pemateri pertama saya persilakan kepada pemateri pertama Lilis Haryati. Perkenalkan, nama saya Lisa Haryanti dengan NIM E1B1222040. Untuk pemateri kedua Eka Delia Salsabila. Baik, perkenalkan nama saya Eka Delia Salsabila dengan NIM E1B1222028. Dan pemateri ketiga Risma Ayu. Perkenalkan, nama saya Risma Yupriastuti dengan NIM S1B1222048. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materi kita hari ini. Kepada Lilis Haryati, saya persilakan. Definisi fasad. Fasad adalah tampilan muka pada eksterior sebuah bangunan, umumnya terutama adalah bagian depan, tapi kadang-kadang juga bagian samping dan bagian belakang bangunan, meliputi suatu desain sebuah bangunan, baik itu rumah dan lainnya. Konsep arsitektur modern tropis lembab. Modern tropis lembab adalah gaya arsitektur yang mampu bertahan dalam iklim dan cuaca tropis lembab. Ciri-ciri modern tropis lembab. 1. Rumah tropis lembab dengan atap miring. 2. Banyak ventilasi udara untuk sirkulasi udara. 3. Ada banyak vegetasi di sekitar rumah. 4. Memiliki jendela yang lebar untuk pencahayaan alami ditambah kanopi. 5. Teras beratap untuk mencegah paparan sinar matahari langsung. 6. Bahan harus waterproof, tidak menyerap air. Komponen-komponen fasad. Yang pertama, dinding, pintu, jendela, kanopi, pencahayaan, setapak, atap bangunan utama, pagar, tanaman, lantai teras, carport. Lokasi yang kami tentukan itu berada di BTN Geria Baruga Indah. Dengan data fisik rumah, nama pemilik, Bapak Triyono, pekerjaan, wira swasta, alamat BTN Geria Baruga Indah, Blok A19, luas lahan 9x13 meter kubik. Luas bangunan 9x9,5 meter pengkedua. Status bangunan permanen. Ini dana BTN kami. Data fisik rumah, tampak depan dan tampak samping. Coba mundur dulu, Lilis. Ya, Pak. Lagi. Mundur lagi. Oke, bukan mundur, lanjut lagi. Mana denahnya tadi? Nah, jangan cuma bilang ini denah, ini. Coba informasikan ke kita denahnya bagaimana. Sedikit saja, yang penting ada informasi. Denah di bagian sini ada halaman depan, ada teras rumah, ada garasi, ada ruang tamu, kamar tidur 2, ada ruang keluarga, ada ruang makan, dapur, ruang cuci, WC, dan kamar tidur yang ketiga. Ya, lanjut. Data fisik rumah, ada bagian tampak samping, tampak depan. Tampak depannya, coba berikan kita informasi sedikit saja. Tampak depan terdiri dari halaman depan, garasi di sebelah sini, dan ada pintu, kamar tidur sebelah sini, ruang tamu di sebelah sini. Ada juga kanopi, ada pagar rumah. Jangan terlalu banyak, informasi sedikit saja. Ya, Pak. Ada pagar rumah, kanopi, sama
pintu. Ya, lanjut lagi ya. Nggak usah banyak-banyak, informasinya sedikit saja. Ini sekarang apa ini? Tampak samping. Pak. Tampak sampingnya kenapa? Informasinya sedikit saja. Apa? Dinding ini Pak terbuat dari beton. Bukan beton, dinding tembokan. Dinding tembokan Pak. Terdiri dari dinding tembokan. Baik, di sini saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Untuk Saudari Eka Dahlia, saya persilakan. Baik, contoh studi literatur. Studi literatur dinding. Yang pertama, dinding batu alam. Yang kedua, dinding bata ekspos. Coba Eka, karena tadi dinding batu alamnya kamu gunakan pada alternatif berapa? Jadi di dinding batu alam, kami menggunakan pada studi literatur yang kedua. Pada alternatif, bukan studi literatur, pada alternatif berapa? Kedua, ya? Alternatif dua. Ya, lanjut. Dinding batu bata ekspos. Di dinding batu bata ekspos, kami menggunakan pada alternatif yang ke satu. Yang dinding secondary skin, kami menggunakan pada alternatif secondary skin pada alternatif yang ketiga. Selanjutnya, dinding secondary skin juga yang seperti ini yang kami gunakan pada alternatif ketiga. Baik, masuk pada studi literatur pintu. Pintu fiberglass. Pintu ini kami gunakan pada alternatif yang kedua. Pintu PVC motif kayu jati. Dia pada alternatif yang ketiga. Selanjutnya, pintu kaca polos. Itu kami gunakan pada alternatif yang pertama. Yang kedua, pintu kayu. Itu juga kami gunakan pada alternatif yang selanjutnya. Pintu kaca laminasi. Selanjutnya, studi literatur jendela. Kaca laminasi tadi alternatif berapa?
Kita tidak gunakan itu, Pak. Ya, oke, Yang kami lanjut. gunakan studi literatur jendela. Yang pertama, jendela kacamata. Baik, pada jendela kacamata kami gunakan pada alternatif yang ketiga. Jendela kaca itu dia pada alternatif yang kedua. Jendela nako kami gunakan pada alternatif yang pertama. Studi literatur kanopi. Kanopi akrilik. Ini kami gunakan pada studi literatur yang ketiga. Alternatif. Kanopi spandek kami gunakan tidak ada. Kami tidak menggunakan kanopi spandek, Pak. Kanopi polikarbonat dia tidak juga. Kanopi kaca selanjutnya baik, selanjutnya studi literatur pencahayaan. Skylight. Ini kami gunakan pada alternatif yang kalau yang untuk skylight kami tidak gunakan pada alternatif manapun. Bohlam dia kami gunakan pada alternatif yang baik, yang gambar selanjutnya lampu LED. Ini kami gunakan pada studi literatur alternatif yang pertama. Studi literatur atap. Atap bitumen. Atap bitumen kami gunakan pada alternatif yang ketiga. Atap batu dia pada alternatif yang kedua. Atap bitumen, atap beton pada alternatif yang pertama. Studi literatur pagar. Pagar batu alam. Pagar batu alam tidak kami gunakan di alternatif manapun.
Baik, selanjutnya pagar besi. Kami gunakan pada alternatif yang kedua. Pagar batu alam dan beton. Silakan. Selanjutnya, pagar batu alam dan besi. Selanjutnya, pagar besi dan beton. Baik, selanjutnya, studi literatur tanaman. Kamboja, Jepang. Gambar selanjutnya. Bunga kertas atau bunga bougainville. Lidah mertua. Pohon palem. Nah, pohon palem ini kami gunakan pada alternatif yang ketiga. Kaktus. Pohon cemara kipas. Tanaman Lee Kuan Yew. Tanaman Lee Kuan Yew. Selanjutnya, studi literatur setapak. Tapak batu. Kami gunakan pada alternatif yang pertama. Tapak batu alam. Kami gunakan pada alternatif yang kedua. Baik, ini contoh alternatif yang pertama. Oke, bisa Eka diganti ya. Lemes sekali Eka ya. Coba siapa lagi? Kayak enggak niat presentasi. Coba yang lain gantikan Eka. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Atas nama Risma Ayu Priastuti, saya persilahkan. Alternatif pertama terdiri dari yang pertama itu atap beton, kedua kanopi alderon, ketiga jendela nako, keempat dinding batu bata, untuk terasnya lantai teras batu alam, untuk lampunya kita menggunakan lampu LED, untuk pintu alternatif pertama kita menggunakan kayu, untuk stapaknya kita menggunakan stapak batu alam, dan pagarnya kita menggunakan pagar batu alam. Selanjutnya, alternatif kedua. Alternatif kedua, atap kita menggunakan atap batu, tanamannya tanaman gantung, untuk kanopi kaca, untuk carportnya lantai koral,
Untuk dindingnya dinding batu batako, setapaknya setapak batu, pagarnya pagar besi aluminium, untuk pintu fiberglass, jendela kaca. Selanjutnya, alternatif ketiga. Atapnya terdiri dari atap bitumen, kanopinya kanopi beton, lampu yang digunakan lampu dinding, kaca akrilik, pintu PVC motif kayu jati, pohon palem, rumput Jepang, kanopi kaca, railing balkon, dinding secondary skin, dan lantai garasi batu alam. Untuk tabel pembobotannya, kita menggunakan material kekinian dengan bobot 40%. Untuk yang fungsional dan estetis, kita menggunakan bobotnya 20%, tahan cuaca 30%, tersedia di toko bangunan setempat, bobotnya 10%. Alternatif pertama, nilainya 2. Bukan. Risma langsung saja. Yang unggul yang mana? Yang unggul itu alternatif ketiga dengan nilai 3,4. Penentuan material fasad. Yang pertama, atap bitumen dengan ukuran 95. Risma, yang ini kamu baca 3 saja yang menurutmu materialnya kekinian. Yang mana saja yang kamu mau baca ya? 3 saja, jangan dibaca semua. Yang pertama, atap bitumen dengan ukuran 95 x 3 x 200 cm. Harga 99.000 per meter kuadrat. Ciri-ciri ringan, mudah dibentuk, dan banyak warnanya. Bahan-bahan penyusun, yang pertama fiberglass, aspal, pasir batu, alga coating. Alat-alat kerja, palu, gergaji, meteran. Cara pemasangannya yaitu yang pertama, pasang ring sebagai rangka atap, berikan jarak maksimal 40,5 cm antara ring. Yang kedua, di atas ring selanjutnya dipasang material pendukung. Yang ketiga, pasang secara tumpang tindih dari bawah ke atas dengan jarak overlap sekitar 10 cm. Yang keempat, pasang material pelindung flashing pada tepi bawah triplex serta sisi-sisi yang bertemu dengan Diringkas-ringkas saja, nggak usah dibaca semua. Poin-poinnya aja. Iya, Pak. Yang kelima, di bagian atas beri pelindung agar tidak bocor. Yang keenam, setelah persiapan selesai, barulah atap bitumen dipasang. Selanjutnya, jure di bagian dalam dipasang. Begitu. untuk jurai bagian dalam juga dapat dipasang mengikuti susunan atap. Itu saja. Nggak usah dipanjang-panjang. Poin-poinnya aja. Ya, lanjut. Yang mana lagi mau dibaca? Jendela kacamati akrilik. Ukurannya 92 x 183 cm kuadrat, jumlah 2, harga 284.000. Ciri-ciri bening, tahan lama, dan kuat. Bahan-bahan penyusun, termoplastik. Alat-alat kerja, yang pertama pemotongan kaca, pemotong kayu, amplas, paku, dan palu. Cara pemasangannya, ukur lebar tinggi kusen jendela, dan juga tinggi jendelanya. Langsung saja. Kedua. Potong daun jendela. 3. Itu saja. Nah, lanjut. 3. Masukkan atau pasang daun jendela. 4. Lepaskan daun jendela, lalu pasang engsel. Yang kelima, pasang lagi daun jendela pada kusennya. Yang keenam, lepaskan sebelah bagian engsel pada daun jendela. Yang terakhir, pasang kembali daun jendela pada kusen dengan memasangkan engsel. Stop. Kenapa panjang sekali? Selanjutnya, dinding secondary skin. Jumlah 1, harga 1.500.000 dengan ciri-ciri berongga, transparan, cenderung kotak-kotak, cenderung menghadap sinar matahari.
Bahan penyusun yang pertama kayu, besi, fiberglass, aluminium, dan baja. Alat-alat kerja, paku, palu, pemotong kayu, dan pemotong besi. Cara pemasangan yaitu penggunaan secondary skin sebaiknya disesuaikan dengan arah sinar matahari. Yang kedua, dalam proses pemasangan secondary skin pada bagian diperlukan perhitungan yang tepat, seperti penyesuaian jarak dan dinding tepat. Stop. Kenapa panjang sekali? Lanjut. Selanjutnya, maaf Pak, sudah 3 fasad yang kami... Iya, kalau gitu sudah lanjut lagi. Hasil akhir fasadnya yaitu ini untuk yang sebelumnya, BTN yang kami telah foto terlebih dahulu. Next. Sebelumnya kenapa? Coba sebelumnya. Sesudahnya kenapa? Begitu, jangan sebelum ini. Sebelumnya kami menggunakan atap yang terbuat dari seng, dan sesudahnya kami menggunakan atap bitumen. Terus yang sebelumnya kami menggunakan dinding batu bata, dan selanjutnya kami menggunakan dinding secondary skin. Pintu sebelumnya kami menggunakan pintu kayu, tetapi sesudahnya kami menggunakan pintu PVC. Oke, lanjut, next. Sedikit saja informasinya, nggak usah banyak-banyak. Selanjutnya, sejarah akrilik. Sejarah akrilik pertama kali dikembangkan pada awal 1900-an oleh seorang ahli kimia asal Jerman. Akrilik juga sangat Stop. stabil. Kenapa banyak sekali? Sudah, lanjut aja, next. Jangan banyak-banyak. Pengertian akrilik. Akrilik adalah plastik polimer transparan berupa lembaran yang biasanya dijadikan bahan substitusi dari kaca. Selanjutnya, jenis-jenis akrilik. Yang pertama, akrilik cetak atau cast akrilik. Yang kedua, akrilik ekstrusi atau extruded akrilik. Yang ketiga, akrilik lembaran transparan atau clear acrylic sheeting. Yang terakhir, akrilik lembaran berwarna atau color acrylic setting. Alat-alat kerja. Yang pertama, alat pemotong. Yang kedua, alat ukur. Yang ketiga, alat penekuk. Bahan akrilik terbuat dari plastik polimer transparan yang dijadikan bahan substitusi dari kaca dengan bobot yang sangat ringan. Tahap pembuatan. Terforming adalah proses pembentukan di mana lembaran plastik yang telah mengalami pemanasan akan berubah strukturnya menjadi lebih lunak. Yang kedua, pressure forming adalah proses di mana lembaran plastik yang dipanaskan pada cetakan kemudian diberikan tekanan pada bagian. Jangan panjang-panjang. Vacuum forming. Vacuum forming adalah proses di mana lembaran plastik diletakkan di atas cetakan, kemudian dipanaskan. Kelebihan akrilik. Yang pertama, lebih kuat dari kaca dan tidak mudah pecah. Yang kedua, memiliki bobot yang lebih ringan dari kaca. Yang ketiga, harga yang relatif lebih murah. Yang keempat, bisa dipakai dalam waktu yang lebih lama. Selanjutnya, kekurangan akrilik. Tidak tahan terhadap goresan, tidak kuat apabila terkena panas berlebih. Yang ketiga, mudah kotor apabila terkena lemak atau minyak. Yang terakhir, akrilik bisa patah apabila terkena tekanan keras. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Untuk kesan selama mengikuti pelajaran mata kuliah bahan material bangunan, selama mengikuti kegiatan pendidikan bersama Bapak, sungguh sangat seru dan berkesan. Materi yang disampaikan pun tidak monoton, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bisa kami dapatkan dan ambil dari Bapak. Bahkan tidak hanya tentang materi perkuliahan saja, tapi juga tentang kehidupan luar kampus. Walaupun kami belum pernah bertemu Bapak secara langsung, namun dari pandangan senior, Bapak adalah orang yang ramah. Bapak adalah sosok dosen yang mudah bergaul, baik dan sabar dengan mahasiswanya. Itu saja kesan yang kami sampaikan buat Bapak. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Untuk pesan, semoga Bapak bisa tetap kreatif dalam merancang materi kepada mahasiswanya. Semoga sehat selalu, sukses terus, dan tetap menjadi dosen terbaik yang peduli dengan mahasiswanya, dan Bapak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Kami berharap Bapak dapat terus memberikan motivasi dan dalam berpikir kreatif. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana hasil desain tak? Hasil desain tak? Ya, hasil desain tadi bagus sekali ya. Lilis itu pintu terasnya materialnya apa Lilis? Pintu PVC motif kayu jati, Pak. Oke, bagus. Kalau Risma, itu secondary skinmu. Iya, Pak. Terbuat dari apa bahannya? Dari kayu, Pak. Ah? Kayu. Tapi ada juga sebagian kita menggunakan besi dengan PVC, Pak. Kok kayu? Oh, tidak, Pak. Kami menggunakan PVC saja dengan besi. Kok tadi kamu bilang kayu? Dari Salah, apa, Pak. Lilis? Dari PVC, Pak. Dari apa? Ini yang kelompok 1 namanya siapa nih? Kenapa tulisannya kelompok 1? Rizky. Rizky ini materialnya apa, Rizky? Secondary skinnya. Material PVC, Pak. PVC. Eka, ini atapmu pakai apa, Eka? Pakai konwood, Pak. Yang ini tuh skinnya. Atapmu, Eka, masa pakai konwood? Oh, atap bitumen, Pak, atap bitumen. Kalau pengerasan carport bu pakai apa, Risma? Batu alam, Pak. Pengerasan carport. Lantai carport. Lantai. Oke. Batu alam, Pak. Oh. Kalau Lilis, pakai apa, Lis? Nggak kedengaran suaramu, Lis. Batu alam, Pak. Batu alam. Kalau Rizky, pakai apa? Batu alam, Pak. Kalau Eka? Batu alam, Pak. Ini rangka carportmu ini. Terbuat dari apa itu? Oke, besi. Lilis? Besi hollow, Pak. Hah? Besi holowmu kok besar sekali? Kecil sebenarnya, Pak. Cuma Di tabelmu ada nggak, Lis? ada, Pak. Apa keterangannya di situ? Besi hollow, Pak. Oh, besi hollow. Oke. Iya. Kalau Risma, apa Risma? Besi hollow, Pak. Kalau Eka? Iya, besi hollow, Pak. Terus material atap carportnya apa?
Kaca, Pak. Kaca akrilik. Lilis, Kaca, Pak. kaca apa Lilis? Kaca akrilik, Pak. Kalau Rizky, Kaca akrilik, Pak. ada nggak Kak kamu pakai dinding kamprot? Eka, Kamprot. Sudah. Risma, Iya, Pak. ada nggak kamu pakai dinding kamprot? Di tabelmu ada nggak? Tidak ada, Pak. Oh, enggak ada. Ini pohonnya pohon apa, Rizky? Pohon palem, Pak. Ada nggak di tabelmu? Ada, Pak. Apa nama pohonnya? Palem saja. Pohon palem komodoria. Oh, Rizky, ini kosen pintu jendelamu apa bahannya, Rizky? Eka, Betul, Pak. Yang mana, Kak? kosen pintu jendelamu ini apa bahannya? Oke. Kaca akrilik. Hah? Kosennya, rangkanya. Risma, PVC, Pak. PVC. Iya. Lilis, Divisi, Pak. ada nggak di tabelmu? Kita tidak tambahkan, Pak. Oh, enggak tambahkan. Batu alammu mana? Sebenarnya di lantai carportnya, Pak, cuma karena gambarnya tidak kelihatan. Oh iya, oke. Oke ya, terima kasih banyak. Tugas apa nih? Tugas final kalian bagus sekali, ya. PowerPoint-mu bagus, ya. Cara presentasinya bagus. Ya ini coba si Eka ini ditingkatkan lagi ya cara presentasinya ya. Eka, ya kalau presentasi itu makan dulu, ya. Ya. Intonasimu, artikulasimu itu A, I, U, E, O ini kayak orang baru bangun, ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Tapi pada dasarnya bagus sekali. Selamat ya semua sudah final. Si, Pak. Oke, nanti Bapak akan beri nilai sangat tinggi ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.